Selamat datang di Sudut Pandang. SP. Ya, Dudung SP. Saya sendiri. SP itu apa sih? Sang penakluk. Oh, jadi Dudung SP itu Dudung sang penakluk. Ya. Penakluk apa nih kalau boleh tahu? Semuanya ya yang berkaitan dengan hal-hal ekstrim ya mungkin untuk saat ini yang Apa sedang aja tuh? saya jalani kayak motocross. Terus udah gitu kayak olahraga kayak saya longboard pernah nyobain gitu. Yang ekstrim-ekstrim saya suka ya. Iya. Nah, nama Canda Tawa Riang Gembira awalnya gitu. Nama Canda Tawa Riang Gembira. Jadi pas begitu disebutin sang penakluk, orang pasti ketawa gitu. Wah, bodor gitu ya kan pastinya ya. Tapinya ya memang itu kenyataannya gitu. Memang itu kenyataannya gitu. Saya bikin nama SP-nya sang penakluk. Oh, jadi biar nggak terkesan aneh gitu, jadi disingkat gitu Iya. ya. Jadi sang SP, oke, baik. Kan ada singkatan SH Sarjana Hukum. Iya, Kalau iya. ini SP, saya bikin sendiri aja gitu. Ini tuh kan Akang tuh suka motor trail ya? Ya. Kalau boleh tahu tuh awal mulanya tuh gimana sih, Kang? Nah, kalau misalkan saya ketertarikan dengan motor trail itu ceritanya panjang gitu. Panjangnya dalam artian saya tidak menjalani 1-2 tahun, 3 tahun berkendaraan di motor trail. Khususnya ya sekarang mengerucut ke vintage, ke klasik, ke custom, dirt bike ya, motor tanah gitu ya kan. Kayak dulu awal mulanya saya supir ojek. Oh, Akang tuh Supir ojek tapi kebon, tapi rimba, di rimba. Iya benar. Awalnya itu saya dulu ngojek di daerah Dago, di Dago Pakar. Terus ngojeknya juga anti mainstream, ya kan, dari kebun, dari pertanian gitu. Mereka petani pengen hasil buminya diturunin ke kota, minimal ke terminal Dago. Itu jarang orang yang ngojek pada saat itu. Orang jarang lah narik muatan ojek-ojek yang biasanya gitu, narik muatan dari kebun terus udah gitu ke terminal Dago pada waktu itu. Di sini saya ada ngelihat peluang yang sangat besar gitu ya kan, dimana orang tidak narik ke sana, saya narik ke sana gitu. Terus udah gitu nominal pendapatannya juga pun besar gitu untuk pada waktu di tahun 2000-an gitu. Terus awal mula saya punya motor itu adalah motor CB 100 dikasih sama Babe. Untuk sebenarnya bukan untuk ngojek juga, bukan untuk sekolah, untuk saya sekolah sepak bola juga gitu, karena bapak tuh ngarahinnya ke sepak bola dulu gitu, ke ya maksudnya SSB, sekolah sepak bola. Tapi saya melenceng daripada itu karena saya suka motor gitu, suka berkendaraan di rimba gitu ya kan. Ya salah satunya awalnya ngojek gitu. Oh, jadi pertama tuh kenapa Akang suka balap ya katakan, atau motor tuh berarti karena awalnya ngojek. Tapi emang ekstrim sih Kang, jalan Dago sini teh, apalagi kalau ke yang dalam-dalamnya. Belusukan ya. Iya, belusukannya, aduh. Iya benar. Makanya ada apa namanya, ada hashtag belakang halaman rumah untuk saat ini yang era digital ini, era hashtag ini ya kan. Ya saya mengikuti informasi tersebut ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita punya, apalagi quotes, itu saya pasti di hashtagin, di tagar, biar itu tahu itu punya kita gitu ya kan, di era yang digital ini gitu ya kan.
biar ada gitu. tanda pengenalnya gitu Ya, ya. gitu. Bener. Nah terus kalau boleh tahu tuh sekarang Akang aktif di komunitas apa aja sih? Sirkus Rimba itu wadah ya kan. Kalau sirkus rimba itu sebenarnya wadah. Kalau komunitas independen, kalau saya ya komunitas tidak ada komunitas, cuman mewadahi. Kalau komunitas itu wadah gitu kan? Iya betul. Ya tapi ini saya dibilangnya independen aja, kesana kemari aja gitu. Global lah gitu. Tapi saya punya apa namanya, punya wadah yang namanya Sirkus Rimba. Itu di dalamnya karya ya kan, karya di atas roda 2 ya kan. Terus udah gitu berlanjut ke sebuah karya tersebut, apa aja yang di dalam karya tersebut, banyak halnya. Ada pembalapnya, Sirkus Rimba Racing Team, terus udah gitu Sirkus Rimba Garage, terus Sirkus Rimba Agrikultur, pertanian. Karena saya terlahir di apa namanya, di rimba ya kan. Apa yang kita bisa karyakan ya salah satunya dulu saya ngojek. Nah sekarang saya bertani ojek ya, bertani yang dulu saya ojekin gitu. Dulu saya ngojek petani, nah sekarang saya jadi petani. Itu Sirkus tuh Rimba Agrikultur. apa aja tuh? Sirkus Rimba Agrikultur itu pertanian kayak lemon. Lemon tuh dari hulu ke hilir gitu. Dari hulu ke hilir saya punya kebun, saya memetik sendiri, terus udah gitu disajikannya pun sendiri, tapi dengan balutan yang pakai gerobak motor, terus udah gitu kayak dari hulu ke hilir, terus udah gitu disajikannya ke teman-teman yang di kota itu yang satu visi, yang komunitas lah, komunitas kayak skateboard, BMX ya kan. Saya sambangi pakai gerobak motor itu namanya si Olala. Berarti Akang bukan ngasih kayak misalnya ke kafe kayak gitu nggak? Nah perkembangannya di situ ada perkembangan. Gitu. Saya supply hasil bumi ke KP-KP. Gitu. Gitu. Itu dari sebuah roda 2 ya, dari ya konsep ya berkarya gitu ya. Iya. Terus udah gitu apa yang kita tanam ya yang di kebun itu yang kita tuai. Nah filosofi tersebut juga saya terapkan di kehidupan gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan buat halayak, tuayannya juga pun gitu. Trust gitu. Iya sih Kang, bener ya. Kalau kita dipercaya orang terus mempercayai kita gitu. Iya, harus jujur, harus pokoknya jadi terbaik aja ya, versi terbaik dari diri sendiri ya Kang ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih Kang. Akang nih kan ciri khasnya tuh bewokan nih. Nah, itu tuh kenapa sih Akang suka bewokan gitu? Apa biar kelihatan sang penakluknya gitu atau gimana? Memang turun temurun ada gitu, dari babe ya kan, babe berkumis berjenggot gitu. Terus udah gitu pas dilihat-lihat banyak anak motor ya kan, yang di Instagram saya scroll gitu, ternyata sama gitu posisinya gitu. Banyak yang sama gitu, cowok banget lah gitu. Oh jadi biar cowok banget. Nah, kalau misalnya tadi bewok nih, aku mau tahu Akang tuh gaya fashionnya gimana sih? Apakah Akang seneng nih? Kan aku bawain jersey nih kan, kebetulan jersey dari Sublim Bandung. Menurut Akang setelah dipakai nih kayak gimana nih? Kalau misalkan ini saya cobain bahannya beda dengan jersey yang lain gitu ya kan. Mungkin enak buat dipakai motocross, nanti saya bakalan coba nih ya kan, dipakai ya, off-road kalau nggak balapan gitu. Kalau fashion yang saya sering pakai itu ya kayak mengikuti zaman anak-anak zaman sekarang, distro, clothing, brand ya. Karena memang di kehidupan saya yang awal-awal beres ngojek ya kan, saya pengen tahu tentang kota ya kan. Dari Dago tuh saya kebetulan dulu pas pas di depan rumah kakek saya tuh pangkalan angkot Dago. Nah saya pengen tahu tentang kota tuh gimana. Saya ikut jadi kenek Dago Kalapa namanya kan. Saya ikut turun gunung ya kan, turun gunung ke kelapa, Dago Kelapa gitu ya kan, ke kebun kelapa, balik lagi. Nah di daerah Dago Simpang itu ada clothing.
ada brand ya kan, ada distro namanya Blendware. Sebelum Blendware itu di situ ada sahabat atau teman saya ya kan, Ayah Dempak gitu ya kan, jeruji, Palis jeruji dulu. Dia bagian retribusi 1000 ya kan dulu sama saya. Terus udah gitu lama-lama passion beliau keren gitu ya kan, karena musisi gitu ya kan. Ternyata nongkrongnya di Blendware. Nah, saya merapat lah. Setiap sore saya beres ngenek, saya turun untuk ikut nongkrong di situ. Ternyata pergerakan tersebut tuh industrinya global gitu, kayak musik ada di situ, olahraga ekstrim ada di situ, terus udah gitu passionnya pun ini gua banget nih pada waktu itu gitu ya kan. Dan pada waktu sekarang pun ajaran tersebut nempel sampai hari ini. Apa yang saya pakai, apa yang saya kenakan, yang dibilang passion tadi ya, tidak luput dari brand lokal yang keren-keren gitu. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya tempat nongkrong Akang itu tuh awal mula Akang menemukan diri Akang yang sekarang gitu nggak sih? Iya, bener sekali. Kayak aparel dari atasan sampai bawahan yang saya pakai itu dari mungkin orang belum tahu yang namanya brand clothing distro. Nah, saya udah terlibat udah berkecimpung di situ di Blendware awalnya. Yang punya Ajis Blentusi, musisi juga. Di situ saya diajarkan banyak hal, ternyata ditarik saya jadi udah jangan ngenek nih. Jaga toko aja. Nah, saya di situ awal kerja saya tuh di situ, di brand, di clothing, di Blendware. Awal mula saya bekerja di Blendware, terus begitu. Nggak tahu apa yang namanya passion, ya kan, yang namanya tag, tapeta, ya kan, woven, nggak tahu gitu daleman si aparel itu apa. Ternyata di situ jadi tahu gitu. Alam raya sekolahku gitu. Jadi saya belajar secara nyata gitu, secara saya sekolah pun sampai gerbang kalau dibilang mah gitu, karena memang saya seneng main gitu. Saya seneng main, saya seneng passion, jadi bercampur aduk nih di sini nih di pergulatan industri brand clothing. Sehingga saya dari Blendware, kan kalau Blendware itu tuh brand distro clothing ya kan, clothing. Beda clothing antara clothing dan distro. Kalau distro tuh global, si clothing ini bisa masuk ke distro. Nah, saya ada di atasnya namanya Arena Experience. Yang sekarang jadi bukan jadi Best Club, ada turunannya Best Club, Eastwood. Nah, di situ saya ikut kerja juga. 13 tahun saya di perclothingan. Oh, berarti udah ngerti banget dong ya masalah clothing. Berarti dengan menilai sebelum banding enak ini, baju yang dipakai Akang enak ini berarti karena Akang udah lebih tahu dan udah lama juga di dunia. Saya lihat patrunannya juga enak, terus udah gitu bahannya juga. Kenapa ada yang garis-garis? Iya, mungkin itu patternnya Kang. Jadi kalau misalnya Akang biasanya bahannya apa nih? Katun. 30S ya. Kaos. Nah, kalau nggak 24S. Biasanya kalau itu katun combat atau enggak kan bambu ya Kang ya. Nah, kalau misalnya Sublim kita biasanya pakai bahannya harus bahan polyester. Nah, polyester. Nah, jadi polyester tuh ada macam-macam. Kebetulan yang Akang pakai ini bahannya namanya UV Milano. UV Milano. Ya, UV Milano ini termasuk salah satu bahan yang paling premium. Jadi sengaja dong kita kasih Akang bahan yang paling premium, yang paling nyaman dipakai kayak gitu. Tapi nyerap keringatnya nih. Kalau misalnya nyerap keringat enggak, tapi bikin keringat lebih cepat kering sih Kang. Jadi cocok banget kalau misalnya dipakai buat olahraga, trail dan sebagainya gitu yang mengeluarkan. Kebetulan memang passion si motocross tuh tidak lepas, atau kayak saya bersepeda kayak gravel bike di rimba gitu, tidak luput dari jersey ya. Iya betul. Memang kebanyakan juga anak motor trail dan sebagainya pakai jersey juga sih Kang. Iya. Nah, sekarang ngomongin Ipok Aleuh nih dari kapan sih Kang? Ipok Aleuh mah baru ya, 2017. Oh, 2017. Ipok Aleuh lahir di 2017, di mana dari 2009 saya bikin brand, bikin clothing, ya kan, namanya SP juga. Tapi belakangnya TW.
Tauguer, SP-nya sang penakluk, TW-nya Tauguer, tough guy gitu jadinya. Filosofinya itu SP Tauguer 2009 sampai awal 2016. Ya namanya juga ya maksudnya fase nggak mulus-mulus terus gitu ya kan, perjalanan sepenggal perjalanan perbrandan, perclothingan, karena saya terlalu mungkin percaya orang gitu sehingga orang memanfaatkan kepercayaan. Iya benar sih Kang itu. Dan pada akhirnya walang keke di sliding orang gitu. Tapi sih, Kang. Enjoy the process, you know. Betul. Ya jadinya prosesnya nikmatin aja. Iya, betul. Kita dari awal dari bawah tahu gitu apa yang kita harus tapaki. Enjoy the process itu tak. Begitu kita jatuh kita tahu gitu. Kita tidak apa ya, tidak panik lah. Iya benar. Ikutin aja prosesnya lagi. Enjoy the process, makanya saya makanya saya ada tagline ya. Kalau di hashtag saya ada enjoy the process tuh emang di situ. Iya benar sih Kak. Karena filosofinya yang namanya hidup ya, yang namanya usaha dan sebagainya itu nggak jauh dari yang namanya proses. Betul. Mengenai Ipok Ale udah datang nih Ipok Ale. Kopi kecelak rasa nangka. Udah setengahnya lagi. Udah setengahnya lagi nih. Enak jadi, Kang. Yaitu Ipok Ale. Ipok Ale itu dari awalnya saya ajakan buat ngopi ya namanya Ipok Ale. Buat ngopi bersama teman-teman, ngajak Ipok Ale yuk, ya kan? Kopi heula kan Ipok Ale. Dibalikin, ngopi heula kayak kalau misalkan di luar mah Starbucks ya. Iya. Ya terus udah gitu ngobdul. Nah ini versi Sundanya. Iya benar, Ipok Ale. Benar kan. Ngopi heula gitu. Terlahir di 2017. Di 2017 di mana fase saya di 2016 mungkin terhenti perbrandan ya kan, clothing brand saya berhenti. Udah gitu entah apa yang saya mau kerjakan waktu pada di 2016 awal ya kan, transisinya. Nah di sini ada di bengkel temen itu ada motor saya yang udah nggak kepake gitu, bebek 70. Terus udah gitu saya bikin sesuatu karya dari motor kan, saya hobinya motor kan. Udahlah dibikin motor pakai sespan, tapi sespannya yang unik, yang aneh gitu ya kan, sespannya yang lain daripada yang lain. Nah saya bikin lah sama saudara saya sespannya pakai kayu, tapi dalamnya ada kompor, ada Vietnam drip lah kalau kata orang-orang, kopi kecelak rasa nangka ya kan. Nah si aftertaste nangkanya juga si aftertaste rasanya juga ya itu cuman satu rasa nangka doang, Liberica jenisnya ya, jenis kopinya. Cuman bermodalkan itu saja gitu saya awalnya. Dan kebetulan saya ya lahir di komunitas, jadi saya turun gunung untuk menjambangi teman-teman komunitas kayak skateboard, BMX ya kan, sampai teman-teman yang lagi pengajian pun saya sambangi gitu ya kan, untuk menyajikan kopi kecelak rasa nangka. Dan by Japri ya teman-teman, di mana kesini siap meluncur. Dari situlah mulai eranya digital 2017 ya kan, lagi era-eranya digital ya kan, lagi menggeliat lah si eranya digital menggeliat. Terus udah gitu sampai titik dimana orang nge-DM banyak gitu, di mana sih bisa didapatkan Ipok Ale. Nah awalnya saya udahlah nongkrong di hutan gitu, hutan yang dekat dari kota Bandung yaitu Dago Pakar ya kan, nongkrong di situ tuh di hutan pertama ada hutan kalau mau ke arah ke tebing keraton gitu kan, di bawah tuh ada hutan sebelah kiri. Nah di situ saya nongkrong awalnya satu gerobak itu, hingga orang banyak yang berdatangan karena Instagram, karena digital gitu ya kan. Nah dari situ saya sajikan banyaknya tuh teman-teman, sampai Bapak Ahmad Heriawan juga pun datang gitu, Pak Her gitu datang untuk ngelihat kegiatan yang saya lakukan di area hutan tersebut. Terus udah gitu perkembangannya alhamdulillah sampai saat ini ya beres dari ya dulu ngontrak gitu kan, ngontrak di daerah bawah sana.
Nah sekarang tuh transisi ke atasnya tuh ada celengan gitu, nabung dan pada akhirnya kenapa saya mesti ngontrak-kontrak lagi, dan pada akhirnya ya ini sinilah permanen gitu. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ada suatu Iya, perkembangan dari Ipok Aleuhnya, dan jauh dari tempat yang dulu gitu naik lagi ke atas. Di sini mungkin orang nggak terlalu banyak tahu tempat ini, ya kan? Tapinya saya ada suatu pemikiran kalau karya itu bisa dibawa kemanapun. Iya benar ya sih kan? Kang, benar. Karya itu bisa dibawa kemanapun, ya kan? Rasanya pun pasti ya tidak jauh beda dengan apa yang sebelumnya saya karyakan. Dan saya mikir di sini untuk datang ke sini, ke hutan, ke daerah perkebunan, apa yang bisa dilakukan selain Ipok Aleuh, yaitu pemikiran mindset saya di sini ada potensi yang luar biasa dari sebuah perkebunan, yaitu menanam lemon, ya kan? Dan lemonnya pun lemon dari luar sebenarnya, ya kan? Oh tapi di sini bisa tumbuh bisa, bagus dia. lemon California 1250 mdpl lah ketinggiannya gitu. Dia tumbuh, prosesnya selalu enjoy the process. Saya nikmatin perkebunannya, berbuah, saya nikmatin sendiri dulu buahnya. Saya mencoba bikin suatu ingredients terhadap si lemon tersebut. Dan pada akhirnya saya bisa mempackaging dan menyajikan ke seluruh warga Jawa Barat dulu awalnya gitu. Dan permintaan ini sekarang udah sampai ke Nusantara mungkin gitu, alhamdulillah. Dari packagingnya juga. Berarti si Ipok Aleuh tuh dari cuman sekedar di motor, gerobak. Si Olala namanya. Olala. Nanti kalau ada bisa diliatin ya Kang, si olalanya. Si olalanya lagi di restorasi. Nah ini yang terlahir ready to drink untuk dari si olala itu. Untuk si lemon juice ready to drinknya. Boleh lah. Berarti nanti kita coba. Berarti kalau misalnya kita mau usaha jangan takut mulai ya Kang ya. Gitu jangan bisa takut. Cuman dari sebuah gerobak bisa jadi tempat segede kayak gini kan. Itu karena kita terus enjoy konsisten. The process, iya betul, konsisten betul, intinya, dan pada akhirnya persisten. Jangan pantang menyerah aja gitu. Iya bener Kang. Apa yang kita karyakan. Kang, sekarang teh kan Indonesia teh lagi berduka banget ya Kang ya. Sama peristiwa Kanjuruhan kemarin. Bola-bolaan ya. Iya, aduh astagfirullah. Itu kan dia malam minggu ya Kang. Saya teh baca berita. Saya kan alhamdulillah tuh pas malam minggu lagi sakit Kang ya. Pas baca berita pagi-pagi, waduh udah ada berita orang pada meninggal dengan ini segala macam gitu. Sedih ya Kang rasanya. Iyalah. Ini menurut Akang nih, sudut pandang Akang. Menurut Akang tentang peristiwa Kanjuruhan kemarin tuh kayak gimana sih Kang? Jujur kalau saya aduh. Kalau ya awalnya saya turut belasungkawa ya. Berduka cita banget ya Kang ya pasti. Atas kejadian Kanjuruhan tersebut, terus udah gitu ya sangat disayangkan sekali. Dari cara penanganannya, terus mungkin euforia yang berlebihannya juga gitu ya kan. Tidak luput dari peran serta kepanitiaannya juga. Terus udah gitu kapasitas berapa ribu orang. Iya itu kan dia banyak kayak calo gitu kan yang nambah-nambahin. Harusnya nggak sepenuh itu kali ya Kang ya. Harusnya memang ada jalur evakuasi khusus lah di suatu stadion teh gitu ya kan. Iya harusnya. Gitu yang sangat disayangkan sekali lah gitu. Kayaknya sih mungkin mereka tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk seperti ini ya Kang ya. Kalau misalnya dilihat nih kan dari awal tuh si Kanjuruhan itu tuh kan pertamanya tuh memang nggak boleh ada supporter yang masuk ke lapangan. Tapi kemarin tuh sempat lihat videonya juga bahwa ternyata teh yang masuk ke lapangan dia nggak rusuh. Iya. Tapi penanganan yang berlebihan yang bikin semuanya jadi panik jadi kayak sampai ngeluarin gas air mata, sampai banyak korban jiwa. Aduh, sebenarnya sedih banget ya. Aku sampai kepikiran kok bisa-bisanya harus kayak gini gitu. Orang pada meninggal gitu kan, niatnya mau seneng-seneng, mau malam mingguan nonton bola, malah pulang-pulang tinggal nama kan Kang ya. Semoga kejadian itu nggak keulang lagi aja. Mudah-mudahan ya.
saya selaku pihak dari PT Satu Baju juga mengucapkan bela sungkawa yang terdalam atas kejadian Kanjuruhan, mungkin dari Kang Dudung juga sama. Semoga kejadian kayak gitu tuh nggak pernah terulang lagi lah ya, karena entah mau malu-maluin terus sedih juga, aduh. Tidak kalau hashtagnya tuh tagarnya tuh apa ya? Tidak seharga nyawa ya. Iya, bener. Bola itu. Bener, sangat-sangat nggak seharga sih Kang. Kalau misalnya harus kayak gini mendingan nggak usah ada bola sih kalau kayak gini. Gitu. Iya. Aduh, udah banyak juga nih Kang hari ini cerita kita ya. Dari awal. Mulai dari. Malah saya pengen bikin apa nih? Cerita hidup saya dari awal tuh sampai akhir tuh pengen bikin jadi buku gitu. Jadi sebuah buku gitu. Biografi. Menarik sih Kang, gitu. itu menarik banget sih Kang. Sampai saat ini belum ada sih yang siapa dengan siapa gitu. Saya harus bikin ke siapa gitu. Pengen saya bikin mungkin next nanti kita bisa diagendain lagi buat ketemu. Mungkin bisa kita kan sinergi ya. Iya benar Kang. Kalau misalnya hari ini kan kita tadi nyeritain mulai dari Ipok Ale, terus pertama Kang meluncur di dunia ke kota, ini, turun kan, gunung dan sebagainya gitu kan. Nah mungkin nanti kita bisa ketemu lagi buat ngomongin yang lain kali ya Kang. Iya, ya? boleh. Oh iya, itu sirkus rimba. Tadi kan Akang mau cerita tuh gimana sirkus tuh? Rimba. Terakhir nih ya. Sirkus rimba itu ya adalah wadah di mana teman-teman yang satu visi, satu misi, satu artikel dan satu frekuensi itu bisa berkarya di dalamnya. Sirkus rimba itu bukan punya saya sendiri, melainkan stakeholder sinergi yang ada pada teman-teman sekalian, apapun bentuknya, terutama ya di bidang motor, tanah gitu ya kan, terutama ya, utamanya itu sih base-nya. Mereka mau ikut ngegas bareng kita, ayo gitu. Mereka mau berkesenian di tempatnya si sirkus rimba, mangga, ya kan. Sampai beberapa kali event di sini kejadian gitu, dan hasilnya ya karyanya menarik gitu. Iya benar. Terus kalau misalnya mau gabung jadi bagian dari sirkus rimba tuh gimana caranya Kang? Ya tinggal datang aja, bergabung lah. Welcome kita mah gitu ya kan. Terus udah gitu kalau misalkan mau tahu tentang pergerakan sirkus rimba atau yang lagi dikaryakan sama saya, ada di websitenya www.sirkusrimba.com. Ada websitenya, terus ada Facebooknya, juga ada Instagramnya, bisa dipantengin di situ lah. Siap. Dan yang terkini, iya, Sirkus Rimba ini bakal bikin acara. Oh iya. Kapan tuh Kang? Tanggal 29-30 Oktober yang namanya Sirkus Rimba Cup. Wah, di Sari Ater. Oh iya. Balapan non pembalap. Oh, jadi yang ikutnya itu bukan pembalap tapi ikut balapan gitu. Wah, kayaknya menarik juga. Hadiahnya kambing. Oh iya. Iya, hadiahnya kambing, soang, ayam Cianjur yang korongok. Iya lucu. Terus udah gitu menarik. Ada hiburannya kayak musik, terus live perform DJ 90-an, terus udah gitu camping biar kita hangat gitu bersama teman-teman yang baru dikenal, ya kan. Hakikatnya adalah mempersatukan teman-teman biar di suatu tempat tersebut bisa sinergi. Gongnya satu lagi, saya bakalan loncat api di lingkaran loncat api dan ada tip blok gitu, dibakar 6 biji, nanti langsung ditabrak sama saya gitu. Keren. Kasih api. Bisa di note ya teman-teman, nanti bakalan ada acara di tanggal berapa Kang? 29-30 Oktober. Oke, siap. Di Sari Ater. Siap. Nah, terus kalau misalnya mau beli jersey kemana nih Kang? Ke ini, Sublim Bandung. Kalau misalnya kalian mau order baju jersey, mau samaan sama aku atau sama Kang Dudung, Sirkus Rimba nih. Ada Sirkus Rimbanya juga. Mantap tuh kan. Kalian bisa DM aja kita ke Instagram namanya Sublim Bandung, oke? Aku mau narik kesimpulan dulu dari obrolan kita hari ini. Prakteknya juga belum, nanti kita lihat prakteknya.
mungkin sudut pandang kali ini lebih ke enjoy the process ya guys ya. Jadi jangan pernah takut buat memulai sesuatu, Betul. jangan pernah takut untuk memulai sesuatu walaupun dari hal yang sangat kecil. Contoh tadi Ipok Ale ini dari cuman si Ulala ya kan ya, si Olala, tapi Gerobak, bisa jadi kotak. dari gerobak tapi bisa jadi tempat segede ini. Jadi buat kalian semua jangan pernah menyerah dan tetaplah menggapai impian kalian ya Kang ya. Semangat. Saya Safa Marwah. Saya Dudung SP. Sampai jumpa di sudut Sudut pandang pandang selanjutnya. Dadah.